Nah, ini nama-namanya. Ada nama Mustopo, ada nama Bukasan, Selama, Bono, Mari. Ada namanya Rambi, ada namanya Pak Kacung, Hamsak, Halim, ya. Ada nama Umar. Ini adalah prasasti korban perang Laut Jawa. Nah, yang menarik adalah prasasti ini ditulis tentang nama, kemudian tanggal lahir, dan pangkatnya, jabatannya. Nah, yang unik, tidak semuanya adalah orang Belanda. Ada Subagio, Subardiono, Subianto, Sudarjo, ya, Sudaryo, Sugito, masih banyak lagi. Siapa mereka? Mereka adalah pasukan yang bekerja untuk kerajaan Belanda. Dia menjadi militer yang waktu itu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Jepang. Suasana di pemakaman ini cukup menarik. Nggak semua orang bisa masuk di tempat ini karena setiap harinya selalu dikunci dan hanya dibuka untuk peristiwa-peristiwa penting, dan itu mungkin hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Sekarang saya ada di makam Belanda Kembang Kuning. Ini adalah makam satu di antara beberapa makam Belanda yang ada di Indonesia yang dikelola oleh kerajaan Belanda. Ada beberapa peristiwa perang yang korbannya dimakamkan di sini. Di antaranya adalah perang Laut Jawa yang saya lihatkan di latar belakang saya ini. Ini adalah peristiwa perang Laut Jawa yang terjadi 27 Februari 1942.
Ini adalah prasasti korban perang Laut Jawa. Nah, yang menarik adalah prasasti ini ditulis tentang nama, kemudian tanggal lahir, dan pangkatnya, jabatannya. Nah, yang unik, tidak semuanya adalah orang Belanda. Kita lihat banyak nama-nama pribumi di sini. Ada Subagio, Subardiono, Subianto, Sudarjo, ya, Sudaryo, Sugito, masih banyak lagi. Siapa mereka? Mereka adalah pasukan yang bekerja untuk kerajaan Belanda. Dia menjadi militer yang waktu itu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Jepang. Ada nama Sarimo, Sarmidi, Sudarsono, Sudirman, Sugimin, Sutarjo, nama kapal Surabaya yang tenggelam 18 bulan 2 tahun 42. Yang menarik, lihat, baca isinya. Ada nama Basuki, ada nama Joko Untung, ada namanya Marsidik, ada namanya Bujiono, Said. Iya, banyak sekali. Ini ada kapal namanya Bidhan yang juga tenggelam. Jadi banyak sekali di sini, ada nama-nama Jawa. Pulau Beras, kapal namanya Pulau Beras yang tenggelam waktu itu. Ada namanya kapal Jan van Amstel. Ya, unik-unik. Ya, berapa jumlah kapal yang waktu itu terlibat perang? Ada banyak sekali, coba lihat. Nah, iya kan? Kena torpedo. Semuanya hampir kena, semuanya kena torpedo. Tentang 356 nama para prajurit Angkatan Laut Belanda dan para karyawan pemerintah laut. Mereka gugur dari pertempuran melawan armada Jepang 8 Desember 41. Jadi memang ini peristiwa-peristiwa sebelum Jepang mendarat ke tanah Jawa, yang kemudian menjadi peristiwa sangat besar karena korbannya sangat banyak. Nah, yang unik adalah peristiwa-peristiwa seperti ini nggak pernah tercatat dalam sejarah kita, bahwa tidak kemudian ketika 42 Jepang datang terus kemudian salaman kemudian ganti penjajah gitu, bukan. Ternyata ada perlawanan itu menghadang Jepang. Dan begini suasana makamnya, suasananya cukup tertata rapi karena memang makam ini benar-benar 100% dikelola oleh pemerintah kerajaan Belanda, sehingga semua fasilitasnya standar Eropa. Kita tidak akan melihat satu helai kotoran pun yang ada di sini. Bahkan satu daun pun yang jatuh akan segera diambil sama pegawainya. Makam ini begitu bersih, begitu tertata rapi. Di sini juga ada banyak makam yang tidak hanya orang-orang Belanda. Yang paling menarik adalah di makam ini yang ada di sisi selatan adalah kebanyakan makam yang beragama Islam. Kalau kita melihat di bagian tengah ini kebanyakan beragama Kristen karena dari bentuk nisannya yang berupa salib. Tapi kalau kemudian coba kita jalan ke sana. Kalau kemudian kita ke arah ke selatan, kita akan menemukan banyak makam yang tidak berupa salib, tetapi nisan seperti pada umumnya makam-makam pribumi. Itu adalah apakah ini kemudian menjadi menarik? Tentu saja, karena dalam persepsi kita bahwa Belanda itu adalah seorang yang berkewarganegaraan Belanda, terus kemudian bermuka Belanda, bermuka bule gitu. Tetapi di zaman kolonialisme, misalnya ketika zaman perang, Belanda tidak harus orang bule, tetapi orang-orang pribumi yang bekerja untuk Belanda ini. Makam ini yang menarik adalah juga dia menghadap ke
arah kiblat, tidak seperti makam Kristen itu. Nah, ini nama-namanya. Ada nama Mustopo, ada nama Bukasan, Selama, Bono, Mariana. Ini nama tak dikenal. Ada namanya Ramli, ada namanya Pak Kacung, ya, ada namanya Hamsak, Halim, Salikin, mungkin Solikin, Habur, ya, ada nama Umar. Mereka meninggal rata-rata tahun 49, ada yang tahun 45. Nah, siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang pribumi yang bekerja untuk Belanda. Kebanyakan adalah seorang serdadu. Nah, ini yang menarik karena memang di masa Perang 45 itu ada pilihan yang galau di antara kaum pribumi. Apakah keyakinan bahwa Indonesia menang, Indonesia merdeka ini benar-benar akan terjadi, atau ternyata gagal dan diambil alih Belanda, sehingga orang harus memilih apakah menjadi bagian dari republik yang benar-benar memperjuangkan Indonesia merdeka, atau ya sudah, orang yang sanksi kalau memang kemerdekaan itu akan benar-benar menjadi kenyataan, akhirnya memilih menjadi bagian dari orang-orang pribumi yang menjadi bagian dari Belanda. Baik kawan, ini adalah acara tabur bunga yang dilakukan oleh anak-anak SD dengan perwira Belanda yang datang dari Belanda. Untuk boleh belajar bahwa peperangan itu tidak akan membawa kebaikan Tuhan. Peperangan akan menjadi korban Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa setiap